Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin. Para pemirsa FPA Gontor, YouTube channel FPA Gontor. Ini saya sedang berada di Tegal. Kita mengikuti bersama acara peletakan batu pertama Pondok Modern Darussalam Teknologi Tegal. Ini dipimpin oleh 3 bersaudara, Ustadz Fauzi Irianto, Ustadz Faizal Suhartoye, dan Ustadz Hanif. Ini diresmikan langsung oleh Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal dan juga dihadiri oleh unsur masyarakat dan juga para pimpinan FPA Gontor di sekitar Jawa Tengah dan yang ada di sekitar Cirebon, Majalengka, Kuningan. Acaranya sungguh luar biasa. Unik. Kenapa unik? Gontor itu pesannya beliau ayahanda di atas untuk semua golongan, kita mempererat umat. Maka dari Muhammadiyah hadir dan dari NU pun hadir. Dan alhamdulillah, masya Allah, jamaah ini pun juga beragam. Ibu-ibu yang ayahanda lihat yang kuning-kuning dan di banyak ini rata-rata Aisyah. Masya Allah. Ada juga yang dari umum dari NU. Ya, Masya Allah. Pusat pengajiannya banyak, alhamdulillah. Ada NU, ada Muhammadiyah, perekat umat. Mudah-mudahan berkah semuanya. Allahumma amin. Wakif kami ada Bu Hajah Maslihah. Beliau ini pejuang Aisyah. Beliau ini pimpinan daerah Aisyah di periode yang sebelum-sebelumnya, dan beliau yang mewakafkan tanah pertama kali, Pak Yai. Masya Allah. Dan maka saya katakan ini pondok mempererat umat. Depannya Muhammadiyah, belakangnya NU. Jadi kalau tanya ini pondok apa? Muhammadinu. Kami NU, kami Muhammadiyah. Masya Allah. IKPM Tegal, IKPM Brebes hadir semuanya. Tadi konfirm IKPM Pemalang 50 orang dan IKPM Pekalongan. Masya Allah, ini luar biasa. Dan hari ini konfirm yang hadir itu 1.100 orang, Pak Yai. Masya Allah, dari berbagai majelis taklim dan dari macam-macam pondok, bahkan juga dari FPAG. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Rasa syukur yang tiada terkira kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan rahmatnya lah kami semua dapat berkumpul. Kita berkumpul di sini. Semoga hadirnya di sini bisa menambah pundi-pundi amal ibadah kita di akhirat kelak, dan mudah-mudahan bisa mengurangi dosa-dosa kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Ucapan terima kasih kami aturkan kepada kiai kami, ayahanda kami, guru kami, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Tanpa doa beliau dan tanpa bimbingan beliau, kami tidak akan bisa berdiri di hadapan panjenengan sekalian. Tak lupa kami juga terima kasih yang sedalam-dalamnya kami ucapkan terkhusus kepada kedua orang tua kami. Demi Allah, kalau bukan karena bimbingan, karena asuhan orang tua kami, saya, Ustadz Fauzi, dan juga Ustadz Hanif, mungkin lahir bukan dari keluarga yang mampu, bukan lahir dari keluarga yang konglomerat, tidak. Kami lahir dari desa yang kecil, kami lahir dari kota Jakarta tapi yang kecil. Tapi Masya Allah, atas doa orang tua kami dan tak lupa doa istri-istri kami mampu berhadir di sini, berdiri di hadapan panjenengan sekalian. Mudah-mudahan ikhtiar kami membuat Pondok Modern Darussalam Teknologi Tegal, kami hadirkan Gontor di Tegal. Ini adalah pondok pertama yang adalah full KMI dan langsung dari Gontor, Pak Yai. Mudah-mudahan berkah buat semuanya. Allahumma amin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para kiai, guru, tokoh, pejabat, simpatisan, ansor pondok, serta jamaah seluruhnya atas dukungannya sehingga acara ini bisa berjalan dengan sungguh meriah dan insya Allah lancar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tradisi perkembangan sains dan teknologi sebenarnya sudah ada di dalam hazanah keilmuan Islam, di mana kita tahu dulu sejarah saintis muslim sudah ada. Ada Al-Khwarizmi dengan teori aljabarnya,
beliau seorang matematikawan. Ada Abbas bin Firnas, penemu teori pesawat terbang. Ada Al-Bantani, seorang astronom. Ada Ibnu Hayyan, seorang kimia. Ada Ibnu Sina dengan teori kedokterannya. Ada Ibnu Haytham, penemu teori optiknya. Dan masih banyak lagi saintis muslim yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Yang mereka semua selain menguasai ilmu sains, tapi juga mereka adalah para penghafal Quran dan memahami ilmu Al-Quran. Saintis yang memahami ilmu Al-Quran, penghafal Quran, Masya Allah. Bahkan di Indonesia kita kenal ada yang namanya Profesor Dr. B.J. Habibie, yang dikenal dengan Mr. Crack. Beliau seorang muslim yang taat. Artinya apa? Sungguh tidak mustahil seorang muslim, seorang santri nantinya bisa menjadi saintis yang muslim, bahkan menjadi ilmuwan yang luar biasa, menjadi ansor umat dan menjadi berkat umat insya Allah ke depannya. Allahumma amin. Maka kami berharap dari pesantren yang akan lahir, yang kami bangun ini, akan lahir ulama-ulama yang saintis juga hafizul Quran, seperti halnya ulama-ulama masa lalu. Dan ini sebetulnya sudah dilaksanakan oleh Gontor dengan 100% agama dan 100% umum. Ini didesain dengan kalimat Kulliyatul Mualliminal Islamiyah. Maka pondok ini nanti kurikulumnya adalah Kulliyatul Mualliminal Islamiyah. Kita hadirkan Gontor di Tegal. Pondok ini bermula dari wakafnya Hajah Maslihah dan keluarga besarnya 500 meter. Kemudian berkembang dan juga sudah berakad muqayyad untuk dibangunkan masjid. Maka insya Allah di tanah yang diwakafkannya akan dibangun masjid. Di belakangnya diwakafkan oleh Haji Nawawi. Beliau pun juga menyampaikan untuk pondok Pak Ustadz, bismillah kita bangunkan untuk pondok ke depannya. Dan ma'asyiral muslimin, karena waktu yang terbatas, pondok ini bukan milik perorangan, bukan milik keluarga tertentu, bukan milik organisasi tertentu, bukan milik lembaga tertentu. Pondok ini sudah diwakafkan untuk umat, seperti halnya dengan pondok kiblat kami, yaitu Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, yang saat ini dipimpin oleh ayahanda tercinta Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Maka Pondok Modern Darussalam Teknologi Tegal ini perlu dibantu, dibela dan diperjuangkan, karena pondok ini adalah milik kita semuanya. Kita semua bertanggung jawab atas keberlangsungan pendidikan umat dan generasi Islam di masa yang akan datang. Selanjutnya, kami pun juga mohon doa, support, bantuan, arahan, bimbingan dari para kiai dan tokoh masyarakat, terutama kepada ayahanda Kiai Haji Hasan Abdul Sahal. Untuk kami semua yang ada di PM Data ini, kami singkat Pondok Modern Darussalam Teknologi Tegal dengan PM Data. Kami mohon arahannya dalam membangun, membina guru-guru, santri-santri, wali santri dan seluruh kehidupan yang ada di dalam pondok ini. Merupakan suatu kenikmatan yang harus kita syukuri pada hari ini. Pada jam ini Allah berikan kenikmatan yang luar biasa dengan kedatangan guru kami ayahanda Hasan Abdullah Sahal, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Beliau datang dari Gontor ke Tegal. Ini yang kami tunggu-tunggu. Semua alumni Gontor bergembira, semuanya menyambut Pak Kiai. Hari ini sebagian hadir di sini, dan insya Allah malam ada sekitar 500 santri Gontor akan datang di pondok kami Darul Furqon untuk acara tajamu. Luar biasa senangnya, sampai semalam yang jemput. Kebetulan semalam kami ini ada acara bersama Kapolres sampai jam 12 malam. Ternyata dari Guci rombongan IKPM datang menceritakan betapa senangnya ketemu dengan Kiai. Kebetulan kami dari Gontor mempunyai beberapa santri
mempunyai bisnis, ada yang martabak, ada yang tahu, ada yang bakso, sampai ada yang sate, semuanya kumpul ingin menyambut Pak Kiai. Semalam cerita menggelitik Pak Kiai sampai ngakak-ngakak. Ya, pas waktu itu di video, ya Allah, alhamdulillah, yang pertama dimakan oleh Kiai tahu saya. Luar biasa. Kebetulan ada santri yang punya tahu butik, namanya tahu butik ya, ada di Tegal itu 8 cabang. Ya, beliau tuh girangnya luar biasa, ngaputin girang paham ya. Ya Allah, tahu ini yang dimakan Kiai ini. Ya Allah, yang pertama dimakan Kiai Hasan itu ada tahu saya. Ya Allah, itu yang dimakan tahunya. Yang punya sate saya lebih senang lagi tatkala mengatakan Pak Kiai satenya enak. Saya nggak iklan, sate saya dipuji kebetulan, namanya Dapur Resto ya, Darul Furqon Resto. Alhamdulillah ya, beliau bangga dan tadi pagi sarapan bercerita tentang beberapa hal dan insya Allah akan lengkapnya nanti acara tajamu di PP Darul Furqon. Terima kasih kepada pimpinan PM Data biwasilatikum. Ana la astati'u an u'abbiro sururi wa farhati bi huduri Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal di Kabupaten Tegal. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah kami santri Gontor ada yang aktif di Muhammadiyah, ada yang aktif seperti Kiai Trijazuli, beliau aktif di Muhammadiyah walaupun mamane muslimat. Makanya kalau saya ngebel NU murtad. Kiai Trijazuli. Dan alhamdulillah yang di NU, di PCNU kami, saya dan Kiai Haji Bustomi. Saya ingat pesan Pak Kiai Supri Zarkasi, beliau mengatakan tatkala kalian nanti kalau sudah jadi tokoh NU jangan pernah menolak amplop. Saya masih ingat itu ya. Nah pas yang saya undang ceramah di pondok saya dari Muhammadiyah, saya bilang Pak Kiai Supri mengatakan kalau kalian jadi tokoh NU jangan pernah menolak amplop. Ya, artinya apa? Kalau yang datang yang ceramah Muhammadiyah berarti orang jamplopnya orang apa-apa. Masya Allah, alhamdulillah kami sebagai pesan Pak Kiai Gontor harus menjadi berkat umat. Terima kasih Pak Kiai atas kehadirannya. Ini yang bisa sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita, guru kita, orang tua kita yang kita cintai, kita sayangi, kita banggakan, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Mudah-mudahan Allah berikan panjang usia, sehat, dan keberkahan. Pak Kiai Faizal, Pak Kiai Fauzi, Pak Kiai Hamid, juga Pak Kiai Taufik, dan para kiai, ada Kiai Masrur dan seterusnya, para alim ulama, para pejabat, para tokoh, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau sudah ada Pak Kiai Taufik di sini dan Pak Kiai Trijazuli, Pak Kiai Iwan, maka insya Allah berarti Indonesia sudah hadir di PM Data. Karena Pak Kiai Taufik ini ya NU, ya Banser, ya RMI, gitu kan? Tapi lebih dekat gaulnya sama orang Muhammadiyah. Jadi ini harus dicurigai juga ya. Ada Pak Kiai Encep, saya mohon maaf dari Sukabumi jauh-jauh. Siapa lagi Pak Sefi, Pak Abdul Tofan, Pak Muhdor ya dari Solo. Kalau ada Pak Kiai Iwan, Pak Kiai Trijazuli, itu juga berarti Muhammadiyah sudah hadir di sini.
Inilah PM Data. Tadi sampaikan oleh Kiai Faisal bahwa PM Data ini ya Muhammadiyah, ya NU, dan itulah jati dirinya Gontor. Semua hadir, semua bersatu berkumpul di sini. Saya tidak akan panjang lebar karena yang kita tunggu-tunggu adalah pesan beliau ayahanda kita. Tapi sekedar informasi saja bahwa sampai hari ini jumlah pesantren alumni Gontor kurang lebih sekitar 1.200. Itu pesantren anak dan cucu. Jadi anak itu berarti alumni Gontor bikin pesantren. Kalau cucu itu berarti alumninya alumni Pondok Gontor bikin pesantren. Nah, PM Data ini berarti masuknya anak. Iya. Karena Pak Kiai Faisal, Pak Kiai Fauzi, Pak Kiai Hanif ini alumni Gontor langsung. Pesantren yang anak itu jumlahnya 670 sampai hari ini Pak Kiai. Sisanya itu cucu. Al-Amin Perinduan saja itu dari Al-Amin Madura itu Gontor punya cucu 280, hampir 300. Dari Darul Kolam sekitar 80-an. Darul Najah, kemudian Baitul Arqam Jember, ini pondok-pondok yang sepuh-sepuh yang tua-tua alumni Gontor ini sudah membuat lagi alumni-alumninya. Jadi semua total 1.200. Di Jawa Tengah itu ada sekitar 70 Pak Kiai. Memang yang paling banyak Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, baru Jawa Tengah, baru Sumatera, baru Sulawesi, Kalimantan paling terakhir. Berarti mudah-mudahan PM Data ini, saya nggak tahu mana ketua FPAG Jawa Tengah ini, yang keberapa ini? 71 atau berapa? Pokoknya berarti kalau hadirnya PM Data akan menambah jumlah pondok alumni yang ada di Jawa Tengah ini. Dan kami ini setiap 2 bulan sekali kumpul, muter. Ini hari ini di PM Data di Tegal. Nanti sore ini kami muter ke 5 pesantren lagi. Jadi biasa kalau habis tajamu di satu tempat, kita silaturahim ke pondok di sekitarnya. Hari ini jadwalnya 5 pesantren, termasuk ada Darul Najat, Darul Mujahadah, apalagi itu Darul Furqon, Zainab Maskur, dan lain sebagainya. Cuma kalau tajamu kumpul-kumpul di pesantren itu nggak bisa nggak makan Pak Taufik. Dan kalau Tegal semuanya sate semua. Jadi hari ini siap-siap para kiai FPAG yang hadir akan makan sate 5 kali. Ya, ini resikonya. Maka kalau lihat kiai-kiai ini nggak ada yang kurus. Kenapa? Karena setiap kali silaturahim isinya makan lagi, nggak dimakan nggak enak, dimakan itu 5 kali enak itu. Oleh karena itu selamat mabruk kepada Pak Kiai Faisal, Pak Kiai Fauzi, Pak Kiai Hanif atas insya Allah hadhihi bidayatul khair, dihadiri oleh para kiai, para masyayikh, jamaah yang luar biasa. Ada kerudung kuning, ada kerudung hijau, ada muslimat, ada Aisyah, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Banser, ada Kokam. Ini Masya Allah, ini kekuatan dari alumni Gontor yang bisa menggabungkan semuanya. Allahu Akbar. Mari kita simak, kita dengarkan nasihat, pesan, petuah, wasiat yang akan disampaikan oleh guru kita, ayahanda kita, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Beliau sudah 77, tapi kalau main bola jangan lawan ya. Beliau 77, tapi begitu tendangan, nah semua akan takjub. Nanti bisa dilihat di YouTube tendangannya Kiai Hasan itu lebih bagus daripada tendangannya Ronaldo. Nah, itu viral itu di mana-mana itu fotonya sama videonya. Saya kira itu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami mohon pula kepada para hadirin, para tamu undangan berikut agar turut menemani prosesi peletakan batu pertama. Wakil awal Pondok Modern Darussalam Teknologi Tegal, Hajah Maslihah. Penasihat Yayasan Amanah Trimurti, Haji Dodi Idrato, Haji Nawawi. Pimpinan Pondok Modern Darussalam. Pondok Modern. Bapak Lurah Dukuh Jati Kidul, Bapak Fajar Fauzi Hakim. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khalaqal insana atwara wa qaddarahu taqdira. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu hadiyan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan Allah wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihi wastanna sunnati wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Allah bertanya kepada malaikat, "Kat, umat-umat ini lagi apa?" "Ya Allah, umat ini pada ngaji, pada istighfar, baca tahlil, tasbih, alhamdulillah, bagus, 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 bagus. Ketahuilah bahwasanya mereka itu sudah saya ampuni doa, sudah saya lebur dosa-dosanya, saya terima doanya." Malaikat jawab, "Ya Allah, di situ itu ada orang maksiatnya nggak pernah berhenti, ya korupsi, ya berbuat maksiat, ya ganggu orang lain, ya dan sebagainya. Dia berbuat maksiat, ya Allah." Apa Allah katanya? Jadi di tengah-tengah itu ada seseorang yang bermaksiat. Iya, gimana masuk akan diampuni dosanya semuanya, akan diterima doanya, katanya. Orang yang dekat dan ngumpul dengan orang yang soleh itu saya ampuni dosanya, dia menjadi terampuni dosanya, terkabulkan amalnya. Tidak celaka orang itu ngumpul dengan orang-orang yang soleh, yang senang istighfar, tahlil, tasbih dan sebagainya. Maka usikum wa iyaya, kita ini sedang memilih komunitas dan komunitas. Nah, ini ceritanya, ini bukan politik bukan politik, nanti dibilang politik pemilu apa pilih pemilu kada, pilkada, iya. Nanti dikira nyindir, dikira ngeritik, dikira ngerutuk,
Jadi kalau ada orang jelek, banyak maksiat, kalau ngumpul dengan orang yang baik, nanti insya Allah akan menjadi diampuni dosanya. Menurut hadis ini, jangan main-main, rawahu Muslim. Ya Allah, la yasqa jalisuhum, masya Allah. Karena apa? Karena ngumpul dengan orang-orang yang baik. Apanya? Niatnya itu sudah baik, nuraninya itu masih baik. Karena apa? Dia mencuri, dia mungkin berzina, mungkin bermaksiat, mungkin ber dan sebagainya, tapi masih mau ngumpul dengan orang-orang yang beristighfar, orang-orang yang bertahlil, bertasbih dan sebagainya. Ini insya Allah kalau niatnya, nuraninya bersih, insya Allah la yasqa bihim, tidak akan celaka, tidak akan sengsara. Itu Allah, itu Allah, hadis qudsi. Ya. Usikum wa iyaya. Sekarang ini terbalik. Orang yang baik pada sembunyi. Orang-orang yang baik pada sembunyi. Karena apa? Malu. Karena apa? Malu. Ada yang takut dan sebagainya. Saya dinasihati para sesepuh, jangan bosan-bosan jadi orang baik. Jangan bosan-bosan berbuat baik. Jangan bosan-bosan memberi sesuatu yang baik. Jangan bosan-bosan menjalankan sistem yang baik. Tadi jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan, jangan takut. Ya, berbuat baik kok takut itu loh. Dan jangan malu berbuat baik. Astagfirullahaladzim. Maka kembali kepada nurani. Manusia harus punya nurani. Nurani itu adalah hati kecil yang paling dalam. Usikum wa iyaya. Zaman ini zaman diobrak-abriknya nurani. Di mana? Di Tegal? Enggak. Di mana? Di Jawa Tengah? Enggak. Di mana? Di Indonesia? Enggak. Di mana? Di bumi Allah. Jadi kalau di Tegal itu ada begini, salah satunya ya, ya gitulah kira-kira. Jadi kalau di Jawa Tengah begitu, ya itu karena itu bumi Allah. Kalau di Amerika begitu, itulah termasuk bumi Allah. Sekarang ini sedang ada pemilihan apa? Kepala negara yang Trump apa? Donald Trump. Wah, ya Allah, ya itu dari presiden itu. Dulu dari presiden agak error dikit itu. Akhirnya dicopot, dia turun, karena ngangkat diri lagi. Ya Allah, dia pengen kumpul dengan orang-orang baik kira-kira. Tapi ternyata usikum iyaya sekarang ini menjadi orang baik, berbuat baik, menanamkan sistem yang baik. Banyak yang takut, banyak yang malu, banyak yang capek saya jadi orang baik. Kenapa? Dipecat. Ini bukan politik loh ya, bukan. Capek jadi orang jujur. Kenapa? Oh, malah kepleset. Ya Allah. Di mana itu? Di bumi. Nah, nanti dikiranya politik. Ini tidak politik. Manusia itu sejak kecil itu berpolitik. Musuhnya itu siapa? Setan. La ta'budus.
La ta'budu syaitan, la tattabi'u khutuwati syaitan. Yang disuruh siapa? Bani iya. Semua manusia supaya jangan sampai samina wa ata'na kepada setan-setan itu. Maka saya bertemu dengan antum yang ada di sini, mudah-mudahan komunitas kita yang ada ini komunitas yang berkualitas, bukan hanya berkuantitas. Sekarang kualitas itu bisa dibeli dengan uang 1 tas. Dituntun dari di mana itu? Di Tegal. Di mana? Bumi Allah. Kalau nggak percaya, percaya saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sekarang kamu antum semuanya menyaksikan Munhamir ini umurnya 14. Subhanallah. Kebetulan anak saya almarhum itu kelas 5 SD itu juga khatam 30 juz di Malang itu. Tapi mudah-mudahan tidak ikut-ikut ya. Meninggal umur 40. Udah umur panjang lah gitu ya. Ya insyaallah. Jadi jangan takut. Jangan ngapal Al-Quran. Kenapa kayak anaknya Pak Hasan hafal Al-Quran 40 umurnya mati? Waduh, kaki aku. Nggak ada itu. Para ulama itu umur 9 tahun, 11 tahun hafal Al-Quran, yang nggak mati itu. Astagfirullahaladzim. Pondok pesantren diakui oleh bangsa Indonesia lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Supaya tahu, eksekutif, yudikatif, legislatif, tip mengatakan pesantren itu adalah lembaga pendidikan paling tua di Indonesia. Betul? Kok nggak tepuk tangan? Oh, keplok dikongkonin nggak ikhlas. Kalau nggak disuruh nggak tepuk tangan, nggak ikhlas gitu. Ayo, lembaga pendidikan tertua di Indonesia itu apa? Pak? Kok nggak tepuk tangan? Ya Allah. Usikum wa iya ya. Saya diundang di pondok pesantren mana yang lupa saya, karena sering saya omongkan sampai lupa. Bapak-bapak, maaf saja saya belum berterima kasih kepada protokol. Terima kasih kepada protokol atas kesempatannya diberikan kepada saya. Selamat datang para bapak, ibu-ibu. Sorry ya, saya belum berterima kasih kepada bapak-bapak para pejabat sipil ataupun militer. Inilah saya kalau ngomong terbang, tapi yang enak yang terbang gini. Kalau teratur itu biasanya dikarangkan pidatonya itu. Iya, Pak Kiai itu kalau ngomong itu ngalor ngidul. Ndandul lorong. Waduh, ngelanturnya tuh lebih banyak daripada teksnya. Untuk Pak Kiai. Jadi kalau ada Pak Kiai bicaranya kok teratur, rapi, dikerangkan. Atau nyontek, atau ngambil papernya pakar-pakar. Leli saya enak ngelantur gitu ya. Mau? Iya. Waktu ditanya, pondok pesantren perlu diajari pilar-pilar kebangsaan. Iya. Pak Masrul, nek nggak iso gue tak pecat gue. Pilar-pilar kebangsaan yopo, siji. Coba ente tanya sampai ente bisa marah, le orang tak pecat loro-loro ini. Terus. Pemerintah. Bineka Tunggal Ika. Terus satu lagi. Bineka Tunggal Ika. NKRI harga mati.
Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar 45. 3. Bhinneka Tunggal Ika. 4. NKRI. Betul? Nah. Akan saya pecat enggak jadi. Enggak jadi. Soalnya dia tak anunya itu 2. Anu inti 2 lah. Pondok inti yang 2 koplo. Kok inti itu tendensius sekali. Ustadz ini 2 anunya itu, apanya? Pondoknya. Ada yang di Jawa Barat, ada yang di Jawa Tengah. 2 itunya itu 2. Insya Allah husnul khotimah semua. Insya Allah akan saya pecat mesak nih. Mesak nih apa nih? Pondok. Ya itulah. Alhamdulillah tidak jadi. Bu Masrur, jangan khawatir, tidak akan saya pecat. Tapi jangan lupa ya Bu Yaji. Iya. Apa? Komisinya belikan pondok, jangan belikan saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya sorry ya, orang itu menyumbang Pak Kiai itu mau karena Pak Kiai mendoakan dia. Kita minta Pak Kiai kita kasih 1 miliar, 2 miliar. Kenapa? Dia nanti akan mendoakan kita. Loh, dia mendoakan pondoknya enggak. Kenapa? Yang mendoakan itu Pak Kiainya, santrinya enggak mendoakan. Ini salah koplo kuadrat. Pak polisi nyumbang kalau duwe kalau duwe lo. Saya tahu Pak polisi kan duit tahu. Pak polisi kalau punya duit nyumbang Pak Kiai atau nyumbang pondok. Nah pondok, ini muslim bener ini. Untung jawabannya bener dipecat atasanmu gue. Jadi salahnya orang sekarang menyumbang Pak Kiai karena mendoakan. Tidak mau menyumbangkan santri atau pondok karena dianggap tidak mendoakan. Salahnya Pak Kiai itu tidak mau mendoakan orang yang memberi. Dengan santri-santrinya, ya Allah mudah-mudahan yang menyumbang saya, menyumbang pondok mendapatkan rezeki sebanyak-banyaknya. Nah begitu Pak Kiai, kalau dapat sumbangan jangan lupa minta doa pada santri-santrinya. Itu lagu lama, dianggap yang bisa mendoakan itu Pak Kiai, santri-santri tidak mendoakan. Akhirnya pondoknya itu gubuk reot, Pak Kiai punya rumah pakai AC. Wah, angin sehat. Iya, jadi yang betul apa? Menyumbang. Nah, alhamdulillah. Ceto ini nyolong ini tidak betul. Ini kok melantur dari kenapa? Ini enggak ada di sini, di teks itu enggak ada. Jadi Kiai itu terhadap pilar-pilar kebangsaan paling depan. Pancasila, mau cari Pancasila datanglah ke pesantren. Mau mencari Undang-Undang Dasar 45 datanglah ke pesantren. Mau Bhinneka Tunggal Ika datanglah ke pesantren. Mau NKRI harga mati syahid masuk surga. NKRI harga mati syahid masuk surga. Sampai ke sana. Biasanya kalau di tembok-tembok itu NKRI harga mati. Iya dah. Lah kalau di pondok NKRI sampai mati syahid masuk surga. Kok nggak tepuk tangan nih? Nggak ikhlas lagi, payah. Iya. Munculnya Pancasila oleh Pak Musyawarah para pendahulu kita, mayoritas orang-orang pesantren, betul? Lah iya, Pancasila itu yang godok, yang goreng itu siapa? Alumni pesantren, betul?
Lah iya, makanya jangan ragu-ragu. Pilar-pilar kebangsaan, ya Allah. Saya tuh umur saya itu 77. Zaman saya Pancasila itu satu, ketuhanan yang Maha Esa, kedua kebangsaan, ketiga peri kemanusiaan, keempat enggak sama. Nah, ada zaman saya Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua peri kemanusiaan, ketiga kebangsaan, karena keadilan sosial, karena kelima apa itu musyawarah musyawaratan. Itu waktu saya tahun 50-an, terus berubah menjadi P4 ya, zamannya Pak Harto itu ya, ganti lagi sekarang ya yang terjadi itulah. Maka supaya tahu itu semuanya ilhamnya dari para tokoh-tokoh kita, pendiri bangsa. Setuju? Setuju enggak setuju sejarah enggak bisa ditulis. Iya. Nah, untung ada pesantren. Andai kata, na'udzubillah, andai kata Indonesia itu merdekanya itu tidak dari pesantren, kira-kira tidak ada ketuhanan yang Maha Esa. Ya tidak? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur bapak-bapak kita mempunyai nurani. Bahasa Qur'annya basirah. Apa? Basirah. Kata hati yang paling dalam, kecerdasan nurani, kecerdasan hati oleh para pendahulu ini. Ini bukan Hasan, ini tafsir, ini Quran. Coba ayatnya kalau salah diingatkan. Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Inilah yang mengilhami berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, jangan sampai dobrak-abrik, sampai bapak kita, kiai kita, Kiai Hasyim Asy'ari ya tidak mengatakan apa? Hubbul waton minal, dalam hadis man kutilah qatala duna malihi bahwa syahid. Orang yang mati karena mempertahankan hak miliknya, tanahnya, istrinya, agamanya, mati syahid. Iya, Astagfirullahaladzim. Yang mempertahankan mempertahankan kebenaran, keadilan, mati syahid. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Maka bersyukur. Ingat, bapak-bapak ingat, anak-anak, ada perang zaman Nabi itu. Ini saya biasanya bicara dengan santri. Ini saya anggap, soalnya pimpinan santri ini, pimpinan pondok ini adalah banyak anak-anak saya gitu ya. Ya, anak saya yang punya 50-an itu. Perang Uhud itu ada apa tidak? Siapa yang mau tanya? Tidak ada? Saya yang tanya. Nah, Cepi. Dia yang punya nasi mandi ya, mandi wudhu juga ya. Perang Uhud itu umat Islam menang apa kalah? Pertamanya kalah. Pertama kalah, kemudian mula-mula kalah, habis itu terbalik. Oh iya. Apa? Dan dulu baru kalah. Ente dapat bisikan dari belakang tuh ya. Perang Uhud itu umat Islam, para sahabat dan Rasulullah menang. Wah, tunggang langgang itu orang-orang
Quraisy, orang-orang kafir. Nah, orang-orang yang tukang panah, tukang tembak, banyak turun berebut. Apa namanya itu? Fight apa anfal? Apa namanya? Rampasan. Ghanimah, berebut. Wah, akhirnya dikejar oleh orang Quraisy, kalah. Betul? Itu perang apa? Perang Uhud. Ya Allah. Biasanya orang tuh kalau ingat peristiwa yang menjengkelkan, merugikan, biasanya marah, tidak mau kenal lagi. Bahasa Inggrisnya misuh. Iya. Jadi, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak misui gunung, tidak marah kepada Jabal Uhud, tidak marah kepada gunung tempat perang itu tadi. Seharusnya ini kurang ajar gunung ini ya, gara-gara kamu ya saya perang kalah. Tidak. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ya Allah, gunung atau jabal Uhud ini gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Ya Allah, bayangkan tempat di mana Rasulullah kalah, dikatakan tempat itu mencintai kita dan kita mencintai dia. Maka nanti bapak-bapak, ibu-ibu, ini nanti pondok pesantren teknologi modern, pondok modern Darussalam teknologi, ya. Ini nanti kalah atau menang tetap yuhibbuna wa nuhibbuhu. Jadi pondok pesantren itu menyenangi santrinya dan santrinya menyenangi pondoknya. Inilah yang susah untuk diganggu oleh orang luar. Inilah kekuatan pesantren. Karena apa? Santri cinta kiai, kiai cinta santri. Jabal Uhud mencintai umat Islam juga mencintai Jabal Uhud, padahal kalah. Maka apapun yang terjadi terhadap kita semuanya, terhadap kaum muslimin di Tegal, mau NU, mau Muhammadiyah, atau Nahdlatul Muhammadiyah, terserah, tetap yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ya Pak ya? Bu? Bune? Bapak-bapak, Pak E? Nah, jadi Darussalam teknologi, ya Kak, yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah. Sudah berapa puluh tahun saya nggak masuk duduk di Tegal ini. Dulu pernah ada pondok yang di sana. Dulu di Tegal sini ada pondok lama namanya Pondok Panggung. Kota. Yang tua-tua mendengar kata-kata, tidak tahu sekarang ada apa enggak. Pak Kiai Muklas. Pak Kiai Muklas punya anak namanya Komaruzaman. Komaruzaman sekelas sama saya di Gontor, terus meninggal duluan. Punya adik namanya Samsul Falah yang menjadi pengadilan agama. Masih ya? Udah malu almarhum. Itu ada pondok Panggung di sana itu. Yang terkenal itu. Terus ada lagi pondok Ulul Albab. Ya, itu sudah tahun berapa itu? Saya enggak lihat lagi. Nah, ini sekarang ini pondok Nahdlatul Muhammadiyah. Iya. Dulu zaman saya masih muda, kalau NU itu punya Banser, iya, Barisan Ansor Serbaguna, iya. Ada Kokam,
Komando Keamanan Angkatan Muhammadiyah kalau nggak gitu ya. Kalau PSS, PSII namanya apa? Nggak tahu. Bukan orang Gontor. Kalau PSS, PSII namanya itu perisai. Perisai itu adalah apa namanya? Keamanannya pemuda PSII, baru PSS itu kalau bahasa Barcelona pisan ini. PSSI, PSII punya pasukan namanya apa? Perisai, ya begitu. Jadi bersatu di Gontor. Alhamdulillah dulu tahun 40-an, kalau nggak kunut marah, yang satunya nggak mau kunut, yang satu dulu lama-lama toleransi. Iya. Yang kunut masuk surga, yang nggak kunut masuk surga. Itu setuju? Iya. Iya. Yang nggak masuk surga siapa? Yang nggak sholat. Di daerah sana itu tarwih itu 8 rakaat atau 20 rakaat. Yang 8 rakaat ngolok-olok yang 20 rakaat bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bid'ah la. Yang 20 salat 40 gobar kuwi. Yang 8 jelekkan yang 20, yang 20 jelekkan yang 8. Sing enak apa? Sing gak sholat. Itu di sana. Belah sana itu. Kalau di Tegal ya sama saja. La Allah quwwata illa billah. Maka inilah kita buka nurani kita. Usikum wa iya ya, usikum wa iya ya. Kita ini, saya mau tanya ibu-ibu dah, ibu-ibu. Yang saya tanya siapa yang kira-kira ya? Coba Bu, siapa ngangkat tangan mau saya tanya? Tolong. Ya kamu yang kacamata. Dari mana? Namanya itu Nyonya. Ya, kacamatanya 2 ya. Pertanyaannya dua-duanya boleh jawab. Kita, umat kita, bangsa kita ini dijawab 1 detik, paling lambat 2 detik. Umat kita, bangsa kita ini sehat atau sakit? Hah? Apa? Bu? Dua-duanya sama ya? Sehat, baik. Sekarang bapak-bapak, tidak ada yang kacamata, yang pakai kacamata. Oh, ini ada 2 orang kacamata dua-duanya lagi. Pak, saya mau tanya, bangsa kita, umat kita sekarang ini dalam keadaan sehat apa sakit? Gimana Bu? Kok nggak sama Bu? Ibu sehat ngobati yang sakit ya Bu ya? Atau orang yang sehat tidak tahu diri kalau punya penyakit itu. Yang jelas nggak NU nggak Muhammadiyah kalau meninggalkan hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, duribat alaihimudillah. Ainama tuqifu illa bihablin wa duribat alaihimul mas. Gara-gara apa? Hablum minallah ditinggalkan atau agak ditinggalkan, hablum minannas ditinggalkan atau agak ditinggalkan. Betul? Betul? Akidahnya dikurangi, syariahnya dikurangi, akhlaknya ditinggalkan, adab sopan santunnya sudah menjadi lemah. Akhirnya orang tua nggak sayang anak, anak nggak taat orang tua. Betul?
Sekarang bukan ati Allah ati Rasul. Sekarang anak-anak itu yang dibaca ayat Al-Quran atiu HP. Betul? Atiu HP, wa motor, wa TV, wa ngopi. Bapaknya kalah. Anak informasi, ada anak minta motor kepada bapaknya, tidak dikasih, dibakar rumahnya. Ada itu di beritanya itu. Ini betul apa salah? Ya Allah, nuraninya hilang. Tapi kira-kira wallahu alam, kira-kira bapak ini koruptor gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, rezeki itu yang halal untuk membiayai anaknya yang halal. Nanti insya Allah doanya makbul, anaknya taat, tidak akan membakar rumah. Setuju? Lah iya. Sekarang bapak minta ditaati anak, tidak pernah memperhatikan. Bapaknya ke kantor, ibunya ke pasar, anaknya main HP, yang dibaca game, akhirnya judi online. Oh ya Allah, nggak tahu. Wah, tahu rekening bapaknya cepurut, wah, duit kuntak. Kenapa? Anaknya main karena dia punya handphone, punya Facebook, punya WhatsApp, punya gitu-gituan itulah. Kalau saya tidak ngerti, kebetulan saya tidak punya. Bagaimana anak ini taat pada orang tua kalau rezekinya yang diberikan pada anak ini tidak halal atau setengah haram? Ya Allah, al-baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakidan. Kalau salah tolong diingatkan ayat ini. Tanah yang baik akan tumbuh-tumbuhan tanaman yang baik pula, dan yang jelek akan menjadi tanaman yang jelek pula. La yakhruju illa nakidan, lemah merana. Akhlak sekarang jaya atau merana? Bu, ya Allah, suami nggak sayang istri, istri nggak hormat suami. Betul? Kok ngaku saja sih? Mbak agak bohong-bohong dikit, kenapa sih? Bu, sekarang itu suami taat, suami sayang istri atau enggak? Yang ngomong sayang di belakang, yang di depan diem aja, yang di depan wah apa judes. Payah. Bu, Pak, istri-istri itu hormat pada suami atau enggak? Hah? Ini yang jawab yang depan. Bu, betul Bu? Tuh malaikat nulis tuh. Karena apa? Hablum minallahnya nggak dipakai, hablum minannasnya juga nggak dipakai. Aturan, hukum, sistem, tuntunan yang dari Allah, rumusan-rumusan ini tidak dipakai. Sehingga yang benar itu bersembunyi atau disembunyikan. Lasiyama, apalagi sekarang Dajjal ucul. Bu, Pak, Dajjal itu turunnya sekarang atau nanti? Siapa yang boleh tanya? Dajjal itu makhluk munculnya itu sekarang atau nanti? Dajjal itu turun nanti di hari, dan sekarang ucul lepas. Kenapa? Semuanya digigit aja.
Jadi ceritanya itu, Ustaz, saya tuh heran. Katanya kalau puasa itu apa namanya, Ramadan itu setan-setan dibelenggu, orang-orang tidak maksiat. Saya ini puasa Ustaz, tapi kok nggak bisa nggak maksiat Ustaz. Jadi setannya apa nggak dibelenggu Ustaz? Ulangi. Katanya setan itu di bulan Ramadan dibelenggu, tapi kok masih banyak berkeliaran, banyak maksiat. Itu kenapa Ustaz? Saya jawab, setan-setan dibelenggu, kamu yang jadi setan. Lol. Paham dong? Ya begitu kamu jadi setan. Semta kok malah diantem merek. Ono meneh. La taqulu bisimal, kulu bil yamin. La taqulu bisimal. Kalau makan supaya pakai tangan kanan, jangan pakai kiri, karena setan itu makannya pakai kiri. Tanya dia, Ustaz, setan itu minum Ustaz ya? Makan minum ya Ustaz ya? Mati aku. Pertanyaan yang susah dijawab. Gimana kalau jawab apa? Lagi ulangi. Setan kalau orang itu disuruh makan minum pakai kanan, tangan kiri, karena setan itu memakai makan tangan kiri dan minum juga kiri. Pertanyaannya, apa setan itu makan dan minum? Tahu jawabannya? Saya tidak pernah kenal setan. Mungkin setannya kamu itu goblok. Asem tahu gitu, nggak tanya dari saya. Paham dong? Jangan menjadi setan. La ta'budus syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Ya Allah, sudah setengah 12 ini. Aduh. Dah, aja penutupan. Nanti kalau diteruskan nggak habis-habis. Untung nggak ada kopi itu jam 3 ini. Bagus, nggak nyindir nih. Rasanya loh. Tadi malam menjadinya itu kopi jahe, nggak ada gitu. Nggak apa-apa. Jangan tuting itu. Ya jangan. Enggak, sorry. Nggak apa-apa. Tahu saya, biar pidatonya nggak lama-lama nih. Ya nggak apa-apa. Ya. Zaman sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu, kebenaran, keadilan, kejujuran, keikhlasan, pengorbanan bersembunyi dan disembunyikan di mana-mana, betul? Ini perang dunia, perang agama. Di mana? Di Tegal, di Indonesia, atau di dunia? Lihat di Palestina, betul? Ya Allah, perang dunia, perang agama. Waktu saya kumpul dipanggil Menteri Luar Negeri, kebetulan wanita yang cantik sekali, cuman kalah dibanding dengan bahasa. Ini bukan perang agama, ini perang Palestina itu antara mereka dengan mereka. Baru kita tidak boleh protes, kita tidak boleh bilang. Terus saya bilang, Bu, ini Palestina ini perang agama, Bu. Kalau Palestina itu Kendal atau Trenggalek itu bukan agama, itu Yerusalem ya. Perang, ya betul tidak? Kita ini kalau yang perangnya bukan Palestina siapa namanya itu? Mi'raj, apa namanya, Masjidil Aqsa, Yerusalem, ya toh, tempat Nabi Muhammad, Ibrahim di situ, para anbiya pada di situ. Itu kan agama kan? Tidak akan terkenal itu. Kalau perang itu perang di Trenggalek, perang itu di Kendal, gak enak. Tidak akan ribut, ya apa tidak? Kalau perang itu di Trenggalek atau di Kendal, orang Palestina nggak akan ribut, tol.
Lah ya, tapi kalau yang perang itu di sana, sini goncang. Saya ngomong begitu dari Kementerian Luar Negeri itu. Itu akhirnya Bu Menteri itu mantuk, jangan mantuk, biasanya bojoku kok aku. Saya cuma iya. Jadi sekarang bapak-bapak, sekarang sedang berantemnya musuh-musuhannya kebatilan dan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Perang antara pengorbanan dan pengorbanan atas nama masing-masing. Toleransi hanya omong kosong, semuanya ngajak toleransi, tetapi toleransi berarti ikut aku. Inilah yang menjadi egoisme manusia. Maka untung ada pondok pesantren, untung ada pesantren NU, Muhammadiyah, PSII, apalagi mungkin ada Al-Wasliyah, mungkin ada PII, ada Ibnu, ada Ansor, ada HW, ada apa tadi itu yang PSSI ya, perisai, ada bulan bintang, ada P3, P4, P5, P6 dan tetapi semuanya itu innamal mu'minuna ikhwah. Jangan sampai kita ini dikutuk oleh orang lain. Akhirul kalam, tadi yang saya suruh menghafalkan anak kita Munhamir, baca surat Ali Imran kalau nggak salah. Ittabarra alladzina tubi'u, mana dari Munhamir, itu Munhamir. Iya. Surat Ali Imran ya. Munhamir ini. Hah? Ittabarra alladzina tubi'u, betul? Ali Imran. Buka Al-Quran bapak-bapak. Duduk, enggak apa-apa, enggak ada. Ingatlah wahai umat manusia, ingatlah umat Islam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nanti itu akan terjadi. Pengikut-pengikut itu nanti akan membebaskan diri dengan orang-orang yang diikuti. Dalam pemilu, pilpres, pilkada, pil-pilan itu nanti akan saling kutuk mengutuk, saling bebas membebas, tabarro'ah, membebaskan diri, menyalahkan lain, membebaskan diri, membenarkan diri sendiri. Baca Al-Quran, bukan saya loh ya. Ingat orang-orang yang ikut-ikut dengan orang-orang yang diikuti. Ittabarra'ah, cari kebebasan, membebaskan diri. Alladzina tubi'u, orang-orang itu nanti, pemimpin-pemimpin itu nanti, orang-orang yang dipilih itu nanti, orang-orang yang menjadi wakil-wakil itu nanti, orang-orang bla 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 itu nanti, kalau sudah di akhirat, ini bukan salah saya. Ya Allah, bukan salah saya, salahnya sendiri milik saya. Ini Quran loh, Quran ya. Baca Al-Quran. Ittabarra alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti dari orang-orang yang mengikuti, minalladzina taba'u wa ra'aul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab, sehingga tidak ada hubungan lagi antara pemilih dan yang dipilih, antara rakyat dengan pemimpin, antara yang di atas dengan yang di bawah. Tidak ada alasan lagi walasnya ombo. Ya Allah, itu nanti akan terjadi. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Waqala alladzina taba'u, orang-orang yang ngikuti, yang ikut-ikut, yang milih-milih, lau anna lana qarratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u. Nanti itu orang-orang yang ikut-ikut milih itu nanti mengatakan apa? Yuk, alangkah andai kata kita tidak memilih ini, begitu loh. Paham tom? Kok takut?
Yang saya katakan ini Quran atau Hasan? Hah? Nah ya, nanti akan saling tuduh menuduh. Gara-gara ente saya diadab, loh gara-gara ente saya kok suruh milih. Akhirnya diadab. Wara'aul. Astagfirullahaladzim. Surat Al-Ahzab. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna sabila. Ya Allah, kita ini ikut bapak-bapak kami, pemimpin-pemimpin kami, atasan-atasan kami, dan mereka menyesatkan kami. Quran, bukan saya loh ya. Fadalluna sabila. Apa mereka? Ya Allah, jatuh karena azab kepada mereka itu 2 kali lipat. Atihim di'faini minal adab wal anhum la'nan kabira. Baca surat Al-Ahzab. Hasan atau Quran? Jangan main-main, saya ngomong gini di muka menteri. Pak Menteri nanti bisa di demo nanti itu. Nanti Pak Menteri kalau bicara yang neko-neko, nanti orang-orang yang mengikuti nanti kecewa, malah mengatakan inna ata'na, menteri-menteri kita, atasan-atasan kita, presiden-presiden kita, RW RT kita, ya kan? Dan manajer-manajer kita, mereka menyesatkan kita suruh korupsi, suruh licik, suruh menalanggar, suruh begini, mereka menyesatkan kami. Fa'adallunas sabila. Quran, bukan saya. Jangan mengadili saya, ini mengadili Al-Quran. Sehingga kalau kita ada apa-apa, bertanggung jawab, lurus saja. Akhirul kalam. Tidak ada kamus mengatakan lurus, remuk, bengkok, selamat. Tidak ada. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, apa saja. Tidak ada yang mengatakan lurus, remuk, bengkok, selamat. Tidak ada. Situ, kok seperti tidak setuju sih? Gimana? Lurus, remuk, bengkok, itu setan itu setan. La haula wala quwwata illa billah. Makanya mendingan kita berjalan bersama pondok pesantren. Tapi ucapkan bersama saya, untung ada pesantren. Ibu-ibu, untung ada pesantren. Bapak-bapak, untung ada pesantren. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Ini 4 lembar baru 1,5 lembar. Ya enggak apa-apa. Nanti malam itu kopi jahe. Apa? Pas apa? Nggak nanya. Jadi ya, mudah-mudahan saya dan kita semuanya termasuk golongan yang mendengarkan nasihat, mendengarkan ucapan-ucapan dan memilih yang baik-baik. Dan mudah-mudahan kami bapak-bapak dan kita semuanya menyampaikan yang benar dan selalu menjalankan yang benar. Ja'alani Allah wa iyyakum jami'an minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Al-ayah. Mudah-mudahan ya Allah, ja'alani Allah wa iyyakum jami'an minal ladzina yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح أحوالنا وبلغ مما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالحسنى والسعادة آجالنا وتوفنا وأنت راض عنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ya Allah bukakanlah kepada kami dan umat kami, kaum kami dengan kebenaran. Sungguhnya Engkau yang paling maha menunjukkan yang terbuka. Wa anta khairul fatihin. Wa arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar. Berikanlah pada kami rizki kekuatan untuk melaksanakan kebenaran. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu batil dan berikanlah kami rizki kekuatan untuk meninggalkan kebatilan itu. Birahmatika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Akramul Akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami, istri-istri kami, anak-anak kami, keluarga kami, generasi kami, generasi anak-anak kami, generasi keturunan kami, serba menyenangkan hati, mengenakan pandangan. Jadilah kami, generasi anak-anak kami, dan generasi berikutnya yang menjadi imam, enak dipandang, enak dirasakan, menjadi imam, menjadi teladan, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, berani menyatakan kebenaran, bukan hanya membenarkan kenyataan. Berani menyatakan kebenaran, bukan hanya membenarkan kenyataan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.